Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan angiospermae, di mana perkembangbiakannya ada dua, yaitu vegetatif dan generatif. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae. Apa itu tumbuhan gimnospermae? Gimnospermae merupakan tumbuhan berbiji terbuka, artinya bijinya tidak tertutup kulit buah. Contoh spesies gimnospermae adalah tumbuhan pinus, pohon ginkgo, dan pakis haji. Organ reproduksi seksual atau generatif pada gimnospermae dinamakan strobilus atau runjung. Strobilus betina berukuran lebih besar daripada strobilus yang jantan. Strobilus betina tersusun oleh daun buah yang disebut makrosporofil, sedangkan daun buah penyusun strobilus jantan dinamakan mikrosporofil. Perkembangbiakan seksual gimnospermae. Setelah serbuk sari dilepas, butir serbuk sari berkembang menjadi sperma. Pada saat penyerbukan, serbuk sari melekat pada bakal biji. Selanjutnya, sperma bergerak menuju sel telur melalui buluh serbuk sari. Jika terjadi pembuahan, akan terbentuk zigot yang berkembang menjadi embrio dan biji. Jika biji tersebut jatuh di tempat yang sesuai, biji akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Penyerbukan pada gimnospermae dilakukan dengan bantuan angin atau anemokori. Perkembangbiakan aseksual gimnospermae. Selain perkembangbiakan secara seksual, tumbuhan gimnospermae juga dapat melakukan perkembangbiakan secara aseksual atau vegetatif. Tumbuhan gimnospermae yang dapat berkembang biak secara aseksual, misalnya tumbuhan pakis haji dan pinus. Tumbuhan pakis haji dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas yang disebut bulbil. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Sekarang kita masuk ke perkembangbiakan tumbuhan paku. Tumbuhan paku melakukan perkembangbiakan secara aseksual, yaitu dengan stolon atau rizoma yang menghasilkan geme atau tunas. Geme merupakan anakan pada tulang daun yang mengandung spora. Adapun perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh gametangium. Tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Pada tumbuhan paku, generasi sporofit adalah tumbuhan paku itu sendiri. Spora paku dibentuk di dalam kotak spora atau sporangium. Sporangium memiliki bentuk, ukuran, dan susunan yang berbeda pada jenis paku yang berlainan. Kumpulan sporangium disebut sorus. Sorus terdapat di bagian permukaan bawah daun. Sorus memiliki susunan yang beraneka ragam, misalnya berjajar di sepanjang tepi daun, sejajar tulang daun, zigzag, tersebar merata membentuk noktah, atau menutup permukaan bawah daun. Ketika spora telah masak, sorus akan pecah dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Spora yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi protalium. Protalium merupakan generasi gametofit dari tumbuhan paku. Di sisi bawah protalium terdapat struktur pembentuk gamet betina atau archegonium dan gamet jantan atau anteredium. Jika ada air, pembuahan akan terjadi. Pada saat terjadi pertemuan antara gamet jantan dan betina, selanjutnya kedua gamet akan melebur membentuk zigot. Kemudian, zigot akan tumbuh menjadi sporofit yang memiliki akar, batang, dan daun. Perkembangbiakan tumbuhan lumut. Perkembangbiakan tumbuhan lumut dilakukan dengan cara aseksual dan seksual. Kedua pembiakan tersebut berlangsung silih berganti sehingga terjadi pergantian keturunan atau pergiliran keturunan. Metagenesis tumbuhan lumut diawali dengan pembentukan spora. Spora ini dihasilkan dari sporangium atau kotak spora melalui pembelahan secara meiosis. Spora ini kemudian akan tumbuh menjadi protonema. Di dalam protonema terdapat kuncup yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan lumut atau gametofit. Pada tumbuhan lumut atau gametofit akan terbentuk organ kelamin jantan atau anteridium dan organ kelamin betina atau archegonium. Anteridium menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan ovum. Peleburan antara spermatozoid dan ovum akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio.
Embrio kemudian akan tumbuh menjadi suatu badan yang bulat dengan tangkai pendek atau panjang yang disebut sporogonium atau tumbuhan sporofit. Dalam sporogonium, sel induk spora membelah secara reduksi menghasilkan 4 spora. Spora akan terkumpul dalam kotak spora atau sporangium. Selanjutnya, spora akan tumbuh menjadi protonema. Jika jatuh di tempat yang lembab dan sesuai dengan tempat tumbuhnya, protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut, dan begitu seterusnya. Tumbuhan lumut mengalami perkembangbiakan aseksual melalui kuncup atau gaeme dan melakukan fragmentasi. Fragmentasi terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Baik, di sini ada skema perbedaan perkembangbiakan tumbuhan paku dan lumut, bisa diamati ya. Sekarang kita masuk ke bagian teknologi reproduksi pada tumbuhan. Beberapa bentuk teknologi reproduksi pada tumbuhan, yaitu yang pertama ada hidroponik. Hidroponik merupakan cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tumbuhnya, akan tetapi menggunakan media air. Untuk memperoleh zat makanan atau unsur hara pada air dilarutkan campuran pupuk organik. Tanaman darat khususnya sayuran seperti paprika, tomat, timun, melon, terong, dan selada dapat ditumbuhkan secara langsung dalam wadah yang berisi nutrisi atau dengan ditambah medium yang tak larut dalam air, misalnya kerikil, arang, sekam, spons, serbuk kayu, dan lain sebagainya. Keuntungan dari hidroponik adalah yang pertama, tumbuhan bebas dari hama dan penyakit. Kedua, produksi tanaman lebih tinggi. Yang ketiga, pertumbuhan tanaman lebih cepat. Keempat, pemakaian pupuk lebih efisien. 5, pengerjaannya mudah. 6, tidak tergantung pada kondisi alam. Dan yang terakhir, tidak membutuhkan lahan yang luas. Yang kedua, ada aeroponik. Aeroponik adalah modifikasi dari sistem hidroponik. Jika sistem hidroponik menggunakan media berupa air, kerikil, maka sistem aeroponik tidak menggunakan media. Akar tanaman diletakkan menggantung dalam suatu wadah yang dijaga kelembapannya. Zat makanan diperoleh melalui larutan nutrien yang disemprotkan ke bagian akar tanaman. Kekurangan sistem aeroponik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan alat yang belum banyak. Pada sistem aeroponik dibutuhkan alat penyembur khusus berupa sprinkler yang sulit ditemukan di kawasan pedesaan atau kota-kota kecil. Yang kedua, untuk menyemprotkan kabut nutrisi diperlukan listrik agar sistem terus berjalan. Apabila ketersediaan listrik tidak ada, maka sistem akan mati dan proses suplai nutrisi pada tanaman akan terganggu dan tanaman bisa layu dan mati. Yang ketiga, memerlukan keterampilan yang tinggi, termasuk pengetahuan lebih mengenai tanaman karena tingkat kerumitan sistem aeroponik. Salah dalam merawat tanaman, maka akan berakibat fatal terhadap kondisi tanaman. Yang terakhir, untuk menjalankan aeroponik dibutuhkan biaya persiapan alat yang tinggi. Vertikultur. Vertikultur adalah teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Teknik budidaya ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas. Jenis-jenis tanaman yang dapat dibudidayakan dengan sistem vertikultur sangat banyak, antara lain tanaman sayur semusim seperti sawi, selada, wortel, dan tomat, tanaman bunga seperti anggrek, mawar, dan melati, dan tanaman obat-obatan seperti jahe, kunyit, dan kencur. Kultur jaringan. Kultur jaringan memanfaatkan sifat totipotensi sel, yaitu setiap sel membawa informasi genetik yang lengkap sehingga berpotensi untuk berkembang menjadi individu baru yang lengkap. Bagian yang akan ditumbuhkan melalui kultur jaringan disebut eksplan. Eksplan yang digunakan biasanya dari jaringan tumbuhan yang masih muda, misalnya ujung akar, tunas, dan daun muda. Selama proses kultur berlangsung, faktor lingkungan seperti cahaya, temperatur, kelembapan, dan pH diatur pada kondisi yang paling sesuai untuk pertumbuhan eksplan. Jika nutrisi, zat pengatur tubuh, dan keadaan lingkungan sesuai, eksplan akan tumbuh menjadi massa sel yang belum mengalami diferensiasi yang disebut kalus.
Kalus kemudian tumbuh menjadi tanaman kecil yang telah lengkap disebut plantlet. Sebelum dapat ditanam, plantlet harus diaklimatisasi selama beberapa waktu sehingga kondisi dan ukurannya sesuai untuk ditanam.